Hello everybody, boys and girls, how are you this morning? I hope everybody is healthy and happy today. Let us all sit down and stay still. Hello, 大家好，今天早上老师真的很高兴。为什么呢，老师？因为刚才能跟你们一起讲歌。おはようございます。私は元気。あなたはどうですか？老师ngomong apa? Gak ngerti, Laosu. Ya, Nana. Dari tadi, Laosu ngomong bermacam-macam bahasa. Di dunia ini ada banyak sekali macam-macam bahasa. Setiap orang punya bahasanya masing-masing di negaranya. Kita tidak bisa mengerti semua bahasa asing. Kalau ada orang India ngajak ngomong kita nggak ngerti. Kalau ada orang Jerman ngajak kita ngomong, kita juga nggak ngerti. Ya, karena kita nggak bisa bahasa mereka. Nah, kalau Laosu berbicara dalam bahasa Indonesia, kita semua ngerti ya. Karena kita semua lahir di Indonesia. Jadi, kita memakai bahasa Indonesia, bahasa yang kita kenal sejak kita lahir. Nah, anak-anak, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Dalam bahasa Indonesia ya. Tuhan, terima kasih karena pagi ini Engkau memberi kami kesehatan dan kekuatan. Kami ingin mendengar cerita tentang Tuhan. Berkati kami semua agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, di minggu-minggu yang lalu kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus disalib pada hari Jumat. Dan kemudian pada hari yang ketiga, yaitu pada hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit pada hari Paskah. Nah, anak-anak, sejak saat itu murid-murid Tuhan Yesus sering bersatu dan sering berkumpul di satu rumah. Pada satu saat, mereka sedang berkumpul di satu tempat. Pada waktu mereka berkumpul di satu rumah itu, tahu-tahu terdengar suara dari langit, suara yang keras. Suaranya seperti suara angin yang kencang. Wah, angin kencang, anak-anak. Bukan itu saja, anak-anak. Kemudian masing-masing mereka saling melihat. Loh, di atas kepala masing-masing murid, ada api yang hinggap di atas kepala murid-murid. Api itu berbentuk seperti lidah api. Wah, di atas kepala masing-masing murid hinggaplah lidah api. Nah, anak-anak, saat mereka saling melihat, mereka kaget, mereka takut. Kemudian mereka bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Mereka bisa ngomong bahasa yang mereka sebelumnya tidak tahu. Anak-anak, pada saat itu di Yerusalem, banyak orang dari negara-negara lain sedang berkunjung di tempat itu.
orang-orang banyak itu melihat dan mendengar. Di rumah itu kok ada rame-rame ya? Ada ribut-ribut ya? Ada apa? Lalu orang banyak itu semua datang melihat. Mereka mengunjungi rumah tempat murid-murid itu berkumpul. Betapa terkejutnya semua orang karena mereka melihat dan mereka mendengar bahwa murid-murid itu bisa berbicara bahasa macam-macam. Bahasa asal dari orang-orang banyak itu. Murid-murid itu bisa berbahasa Yudea, bisa berbahasa Kapadokia, bisa berbahasa Media, bisa berbahasa Partia, bisa berbahasa Pamfilia, Frigia, Mesopotamia, Libya. Wah, banyak pokoknya, bahasanya macam-macam. Wah, orang-orang itu kaget semua. Mereka terheran-heran. Loh, bukankah murid-murid ini orang Galilea ya semua ya? Kok bisa ngomong macam-macam ya? Lalu orang-orang itu ada yang ngomong, oh ini jangan-jangan mereka tuh mabuk. Mereka mabuk anggur ini, jadi ngomongnya kayak gini, ngomong aneh-aneh. Lalu anak-anak, di antara murid-murid itu, Petrus lalu berdiri dan lalu Petrus maju ke depan dan lalu Petrus menjelaskan kepada orang-orang itu. Petrus berani berkata-kata kepada orang yang banyak itu. Kami tidak mabuk, tapi firman Tuhan, Tuhan sendiri yang telah berfirman bahwa akan mengutus Roh Kudus untuk kami semua. Wah, orang banyak itu semua mendengarkan Petrus. Ya, Petrus kemudian selain berani maju berkata-kata, Petrus juga bisa menjelaskan kepada orang banyak itu bahwa jika mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka bertobat, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Wah, anak-anak, saat orang banyak itu mendengar Petrus menjelaskan tentang Tuhan Yesus, semua orang itu percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mau bertobat. Nah, anak-anak, pekerjaan Roh Kudus yang membuat semua murid-murid bisa berbicara bermacam-macam bahasa dan juga Roh Kudus lah yang membuat Petrus berani berbicara kepada orang banyak sehingga banyak orang yang pada saat itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kira-kira ada 3.000 orang. Wah, banyak ya? Nah, anak-anak, Roh Kudus turun atas murid-murid. Demikian juga atas kita semua. Mulai saat ini, kita tidak perlu takut lagi ya. Kita tidak perlu khawatir, ya. Karena Roh Kudus selalu memberi kita keberanian, selalu memberi kita kepandaian, dan menolong kita dalam banyak hal yang lain. Anak-anak, Lause akan mengajak kita membuat lidah api. Anak-anak akan mewarnai api yang berbentuk lidah seperti ini ya. Kemudian kita perlu kertas putih yang panjang. Kertas putih panjang ini kita jadikan satu, kita tempel. Kemudian lidah apinya
kita tempelkan. Bisa? Maka anak-anak akan punya lidah api di atas kepala kita. Nah, sekarang Lose mau ajak kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih karena Tuhan juga mengirim Roh Kudus untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, jangan lupa ya, kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan ingat, kumpulkan hasil karya kalian. Kalian pakai di kepala. Jangan lupa kirim ke Lause ya. Lause ingin melihat hasil karya kalian. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.